There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life, I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. Ain't no world spinning out of control. The reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Yang pertama adalah iman. Bicara tentang iman tentu bicara tentang keyakinan. Maka secara mutlak orientasi pembahasan diberatkan pada jiwa manusia untuk atau lazimnya disebut qalb. Hati merupakan pusat dari keyakinan. Kita semua sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat dua unsur, yaitu terbentuknya jasad dan rohani. Apabila keduanya pincang atau salah satu di antaranya kurang, tidak mungkin terbentuknya makhluk yang bernama manusia. Iman menurut bahasa adalah membenarkan dengan hati atau percaya. Sedangkan menurut syara, iman itu bukanlah sesuatu angan-angan, akan tetapi apa yang menetap dalam hati dan dibuktikan lewat amal perbuatan. Hal ini tercermin dalam salah satu hadis Nabi yang berikut, artinya iman itu bukanlah dengan angan-angan, tapi apa yang telah ditetapkan dalam hatimu dan dibuktikan kebenarannya dengan amalmu. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dikatakan bahwa iman secara bahasa berasal dari kata amanah yang berarti menganugerahkan rasa aman dan tentram. Pengertian pertama ditujukan kepada Tuhan, karena itu salah satu sifat Allah, yakni Al-Mu'min, yang artinya Maha memberi keamanan dan ketentraman kepada manusia melalui agama yang diturunkan lewat Nabi. Pengertian kedua ditujukan kepada manusia. Seorang mukmin yang beriman adalah mereka memasuki dalam suasana aman dan tentram yang ditetapkan oleh Allah. Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan iman adalah keyakinan yang kuat dan kepercayaan terhadap suatu objek, gagasan, dan doktrin. Dengan kata lain, tidaklah sempurna iman seseorang kalau hanya meyakini dengan hati tanpa dibarengi dengan amal perbuatan. Sedangkan menurut istilah Al-Mustafa Al-Ghobari menyatakan sesungguhnya iman itu adalah ma'rifah dan pengakuannya kepada Allah dan Rasulnya, lantas atas mereka keselamatan, dan menurut jumhur ulama yang dikemukakan oleh Al-Qalandani. Iman itu adalah perkataan, perbuatan, dan arti niat kebenaran. Iman pula melahirkan penyaksian mata hati atau musyahadah terhadap ketuhanan Allah Ta'ala yang pada setiap pemandangan kepada segala perkara. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya. An-Nisa 136. Yang artinya Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan Allah pula tidak menerima amal perbuatan tanpa iman. Rawahu at-Tabrani. Yang selanjutnya adalah ilmu. Pengertian ilmu secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yakni alima, yang bermakna mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu dengan sebenar-benarnya, dan bisa juga berasal dari bahasa Latin yaitu science, yang artinya pengetahuan, mengetahui, atau memahami. Sedangkan menurut istilah, kata ilmu ialah segala bentuk pengetahuan tentang sesuatu yang datang dari Allah Ta'ala dan diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya, serta alam yang diciptakannya, termasuk manusia dan seluruh ciptaannya yang ada di muka bumi ini, atau pengetahuan yang sistematis ataupun yang
bersifat ilmiah. In a world spinning out of control, Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Rawahu Abdul Bar. Ilmu merupakan cahaya yang menerangi dalam kehidupan, juga merupakan kunci pembukaan rahasia alam yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Kewajiban seseorang yang memiliki ilmu adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan mengajarkannya kepada orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshu famshu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, atau meninggikan derajat orang yang berilmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Syahid dalam tafsir Fizalil Quran menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa keimananlah yang mendorong mereka berlapang dada dan menaati perintah. Ilmulah yang membina jiwa, lalu dia bermurah hati dalam ketaatan. Iman dan ilmu mengantarkan seseorang kepada derajat yang tinggi di sisi Allah. Derajat itu merupakan imbalan atas zakat yang diberikannya dengan suka hati dan atas kepatuhan kepada Rasulullah. Manfaat ilmu untuk kehidupan manusia. Ilmu merupakan cahaya kehidupan dalam kegelapan yang akan membimbing manusia kepada jalan yang benar. Orang-orang yang berilmu dijanjikan Allah akan meninggikan derajatnya. Ilmu dapat membantu manusia untuk meningkatkan taraf hidup. Yang terakhir, ilmu merupakan alat untuk membuka rahasia alam. Jadi, kesimpulannya, orang yang berilmu secara ikhlas akan dimudahkan oleh Allah masuk surga. Yang kedua, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir, ilmu yang harus dicari adalah ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Yang selanjutnya, pengertian amal. Amal secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan menurut istilah amal ialah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Rawahu Muslim. Amal merupakan satu aplikasi yang hasil dari gabungan ilmu dan iman. Karena kebenaran iman dapat dilihat amal soleh seseorang. Allah bersumpah, sesungguhnya manusia rugi apabila beriman tanpa amal. Allah berfirman dalam Quran surat Al-As ayat 1-3 yang berbunyi, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil basr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Berdasarkan dalil di atas, tidak sempurna iman dan ilmu seseorang itu melainkan dengan diselangi dengan amal yang
yang terhasil kefahaman dari ilmu. Anggota badan itu yang bergerak demi merealisasikan ilmu dan iman dan amalnya. Lalu, bagaimana kita menggabungkan tiga hal tersebut? Apakah kita harus percaya dulu, kemudian belajar, lalu berilmu, belajar, lalu beramal? Karena itu cara yang harus kita tempuh, melainkan antara keyakinan, ilmu pengetahuan, dan ilmu perbuatan harus diupayakan secara bersamaan. Karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang terpisahkan. Ketiga prinsip tersebut yang harus senantiasa kita asah, kita perbaiki setiap saat agar kita dalam melakukan sesuatu benar-benar berangkat dari keyakinannya dan berdasarkan ilmu pengetahuan dari keyakinan kita melahirkan dorongan untuk selalu belajar dan berbuat sesuatu dengan ilmu yang kita punya. Inilah tiga hal yang senantiasa dijadikan prinsip dalam hidup kita, yaitu antara iman, ilmu, dan amal, antara keikhlasan dalam hati, kecerdasan dalam otak, dan ketulusan dalam kita beramal. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.